Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan pastinya sebagai Scorpio. Ini adalah pembacaan atau readingan tarot kamu untuk Februari 2021 ya. Kita akan mulai seperti biasa dari yang single dulu, nanti kita lanjut ke yang couple-nya. Tetapi sebelum aku mulai, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan general, bukan private reading, bukan personal reading. Jadi kalau memang tidak resonate jangan dipaksain ya, karena ini bisa resonate bisa tidak dengan kalian. Kalau ceritanya nggak seperti itu ya ini bukan readingan untuk kalian ya. Dan kalau nggak cocok juga sama tarot readernya juga jangan dipaksain gitu ya, cari yang sesuai kriteria lah. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, vice versa ya. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Untuk pembacaan lain seperti finansial, pekerjaan, dan kehidupan lainnya gitu ya. Biasanya aku banyak bahas itu di tarot mingguan ya. Makanya kalau belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe agar kalian selalu dapat update kalau aku naikin video. Oke? Oke, mari kita masuk untuk Scorpio single. Ada apa bulan Februari 2021 energinya, cerita pesan untuk Scorpio. Oh, 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 oh. Oke, ini yang kebalik. The Hermit. Kalian lagi banyak mungkin meluangkan waktu atau lagi butuh waktu untuk berpikir, untuk kontemplasi, untuk introspeksi, tetapi kayak kalian itu mungkin di bulan Februari ini banyak kayak apa ya, pengen sendiri lah gitu loh. Gue nggak pengen terlalu banyak nongkrong-nongkrong. Ya iyalah ya, bagus segi pandemi. Tetapi ini tuh lebih kayak kamu tuh pengen sama dirimu sendiri. Kamu pengen tenang, kamu pengen bisa berpikir dengan tenang, gue nggak pengen digerecokin, gue nggak pengen digangguin, gue pengen bisa fokus dan pastinya ada satu hal yang ada di dalam benak kamu yang sedang kamu juga pikirkan ya. Six of Cup dalam keadaan terbalik. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Dan di sini kita punya The Chariot ya. Aku lihat di sini sih kamu tuh pengen maju ke depan, pengen meninggalkan apapun yang semestinya sudah lewat. Entah itu seseorang, entah itu masalah. You are over this kind of things gitu loh. Kamu sudah selesai. Gue udah done, selesai. Gue udah nggak mau lagi. Walaupun kalau yang aku lihat di sini, walaupun kalian sebenarnya masih banyak mungkin kendala-kendala, terlebih kalau yang aku rasa ini mengenai emosional kamu gitu ya. Masih banyak hal-hal yang mungkin harus kamu perjuangkan, terutama di dalam dirimu sendiri. Tetapi kalau yang aku lihat mungkin kamu sudah mengerti hal itu. Ini masalahnya bukan cuman di orang lain, mengenai hal lain, situasi dan segala macam, tetapi kalian ngerti bahwa gua harus kuat buat diri gua sendiri dan gua harus maju ke depan. Nah, yang aku lihat di sini eh, apa ya? Kalian udah kayak menutup pintu rapat-rapat gitu loh. Pengen menutup pintu rapat-rapat terutama kepada hal dari masa lalu, orang dari masa lalu. Gua nggak pengen kayak gini loh. Gue kalaupun mau berhubungan, kalaupun gue mau misalnya punya komitmen lagi sama orang, gue nggak mau deh sama orang yang dari masa lalu deh, gitu loh. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, lagi fokus ya ke masalah pekerjaan dan keuangan. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu sudah sampai ke tahap pernikahan gitu ya, dan kamu sekarang fokus untuk ngurusin
diri kamu, dan misalnya kamu sudah punya anak ya kamu fokus kepada itu gitu loh. Tetapi kayak gua harus bangkit lagi. Gue nggak boleh terlalu lama untuk berkubang di masalah gue dan ngebiarin masalah gue tuh mengambil kendali gitu loh. Gue harus bisa mengontrol emosi gue, pikiran gue. Nah, makanya itu kalau yang aku lihat kamu lagi benar-benar butuh waktu untuk bisa fokus dan konsentrasi. Nine of Wands. Tapi kalau yang aku lihat untuk beberapa dari kamu, ini bisa jadi ada orang yang dari masa lalu ataupun orang yang berusaha kamu lepaskan ini masih berusaha mencoba gitu loh, berusaha mencoba. Karena apa? Kalau yang aku lihat mereka ada satu ketergantungan gitu loh. Dan ini aku rasa seperti kayak support. Bisa jadi ini masalah materi gitu ya. Atau selama ini kamu yang mensupport mereka. Tapi support juga bisa bukan materi, tetapi mungkin di saat bersama kamu, dia tuh kayak punya support system gitu loh. Jadi, pekerjaannya lebih bagus, misalnya pun dia di dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya dan lain sebagainya juga, lebih bagus gitu ya. Tetapi mungkin dia take it for granted, nggak bersyukur gitu loh dan nggak menghargai, nggak menjaga itu. Sehingga dia mungkin melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidakmenghargainya itu kepada pasangannya gitu loh. Sehingga saat kamu akhirnya gue udah selesai, gue udah nggak mau lagi sama lo. Dan di saat mungkin kamu bener-bener gue tidak mau lagi. Karena apa? Kadang-kadang ada orang gue udah nggak mau lagi sama lo, tapi pas begitu dia telepon, pas begitu dia datang, pas begitu dia ini itu masih terbuka gitu loh. Pintunya, jendelanya ya, maksudnya jendela hati gitu ya. Dan membuat orang ini punya kesempatan terus gitu loh untuk masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Nah, kalau yang aku lihat mungkin di sini beberapa dari kamu tuh udah benar-benar kayak ultimatum gitu loh, kayak udah secara tegas menunjukkan ataupun bahkan mengatakan gitu ya, gua sudah pengen move on, gua nggak mau lagi sama lo, gua nggak mau lagi komitmen ini, gua sudah selesai gitu loh. Dan di sini kamu butuh kekuatan itu. Dan yang pastinya selain kekuatan kamu pun harus bisa bersabar sama dirimu di saat mungkin ya kadang-kadang saat kita mau maju ke depan ya, memori-memori gitu ya, hal-hal yang kita ingat, kenangan segala macam itu kan kadang-kadang seperti ombak, datang di saat yang kita, tidak inginkan kadang-kadang. Dan di saat itu mungkin kalian kayak, "Aduh kok gua lemah banget sih, kok gua, ini banget, cengeng banget sih," dan lain sebagainya. Tetapi, eee, ya ini kalian sendiri dengan diri kalian sih kalau yang aku lihat di sini lebih kepada, how you how you handle yourself gitu ya, how you manage yourself, your emotion terutama gitu. Itu yang paling penting karena apa? Kamu di sini memang lagi bertujuan untuk maju ke depan. Cuman di dalam masa-masa sekarang untuk bisa move on, untuk bisa ngelepasin diri gitu ya dari apa yang sudah menjadi masa lalu kamu, orang yang sudah menjadi masa lalu itu agak sulit gitu loh. Tetapi kalau yang aku lihat di sini kayak kamu tuh, gua butuh waktu sendiri, gua pengen sendiri, gua nggak pengen diganggu, gua nggak pengen digrecokin gitu loh. Gitu. Dan ya ini kamu lagi berjuang gitu loh, lagi berjuang Scorpio ya. Oke, ini adalah untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Scorpio couple. Ini adalah untuk kalian Scorpio couple, Scorpio yang berpasangan Februari 2021. Oke, ini ke flip ya, tapi aku belum ready sih. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu ada yang punya option, ada yang lagi bingung, atau ada di antara pilihan ya.
Oke, mari kita buka Scorpio couple. Strength card. Oke. Di single juga ini kebuka strength card ya. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha untuk bersabar untuk bisa kuat, untuk bisa mungkin juga bisa mengontrol diri kamu, emosi kamu, pikiran kamu gitu ya di dalam hubungan ini. Mungkin kalau yang aku lihat sih hubungan yang kamu sedang jalani ini rasanya stuck, kayak nggak kemana-mana gitu ya. Kayak tidak berjalan seperti apa yang kamu ingin, yang kamu cita-citakan, yang kamu impikan gitu ya. The Empress. Oke, The Empress. Oke, buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang bisa jadi posesif gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau aku ngelihat ini, kartu ini, kalau yang aku lihat rasanya kayak ada orang yang bukan terobses, tapi kayak dia tuh pengen apa yang dia pengen itu terwujud gitu ya. Dan kadang-kadang dia tidak mengabaikan, bukan tidak mengabaikan, tapi kadang-kadang dia tidak mengabaikan. Bingung ya? Iya, kadang-kadang dia tidak mempedulikan, tidak mengabaikan perasaan pasangannya. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang materialistis gitu ya, apa-apa diukur dari materi, dari statusnya, pekerjaan kamu, gajinya berapa, kedudukannya apa, posisinya apa, keluarga kamu punya apa. Ada loh orang-orang seperti itu ya. Dan aku lihat di sini mungkin buat beberapa dari kamu berhubungan dengan orang yang seperti itu yang yang banyak mencobai kesabaran kamu gitu loh. Karena aku rasakan seperti di sini juga ada andil dari pihak keluarga. Buat beberapa dari kamu mungkin ini dari orang tuanya, ibunya gitu ya, yang mungkin dari cara dia mendidik anaknya jadinya terikut gitu loh, ataupun mungkin ya tuntutan-tuntutan dari mereka itu membuat dia dibentuk atau terbentuk menjadi orang yang seperti itu. Dan mungkin keadaan yang saat ini terjadi adalah apa yang dia harapkan itu masih dia belum lihat ataupun masih kurang terlihat oleh mereka. Orang yang kadang-kadang ngelihat yang superficial sekali gitu ya, orang-orang yang superficial sekali itu susah untuk merasa puas, susah untuk kadang-kadang bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki gitu ya. Dan kadang-kadang banyak hal-hal yang mereka kadang ngomongin yang bisa mengakibatkan pertengkaran, konflik, bahkan menyakiti gitu ya, tanpa mungkin dia peduli bahwa dia sudah menyakiti perasaannya. Karena yang aku lihat itu ada beberapa dari kamu yang merasakan hal ini. Dan aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ingin sebenarnya kalian pengen nggak sama orang ini. Buat beberapa dari kamu nggak bisa, kamu mungkin masih banyak pertimbangan karena kamu sudah lama gitu ya dengan mereka. Dan mungkin ini sudah masuk ke dalam pernikahan, udah punya anak. Gimana ya, gue harus sabar, gue nggak bisa mutusin, gue nggak bisa ngambil langkah se-fleksibel itu gitu loh.
Cuman kalau aku lihat, ini untuk beberapa, ya, mungkin spesifik sekali. Aku lihat ada pasangan yang mungkin ada sesuatu mengenai kehamilan. Tetapi ini di luar komitmen, ngerti nggak? Di luar adanya satu, misalnya udah menikah atau apa gitu loh. Dan ini membuat bingung gitu ya, gue harus ngapain dong, gue harus ngapain. Buat beberapa dari kamu mungkin ini kayak kamu nemuin bahwa pasangan kamu punya seseorang gitu loh. Dan yang the worst-nya kalau yang aku lihat di sini menemukan fakta bahwa pasangan kamu mungkin punya seseorang dan dia pregnant gitu ya. Cuman orang ini tidak bisa menentukan masalahnya. Karena dia masih kayak anak kecil. Yang penting happy-happy, joy-joy, fun. Dia bermain aja gitu loh. Fokusnya dia adalah ke fun, ke apa yang membuat dia happy. Dia belum sampai ke tahap yang mungkin kematangannya belum sampai yang bisa berpikir bahwa apa yang menjadi actionnya dia, tindakan dia dapat menghasilkan resiko dan dia harus menanggung resiko itu, dan resiko itu bisa menyakiti orang yang sudah bersama dengan dia dan lain sebagainya. Iya, dan di sini tuh kalau yang aku lihat, iya ada sesuatu di dalam hubungan kamu yang benar-benar bikin kamu tuh kecewa banget. Bikin kamu ngerasa dihianatin, disakitin gitu ya. Dan pasangan yang kamu dealing saat ini, aku lihat ini sangat manipulatif orangnya. Yang dia utamakan adalah apa yang terbaik untuk dia, apa yang terbaik, apa yang bikin dia happy. Dan dia nggak peduli yang lain-lain, gitu loh masalahnya. Dan aku ngelihat di sini buat beberapa dari kalian ini ada masalah mengenai masalah keuangan gitu ya. Buat beberapa dari kalian mungkin yang tadi aku bilang, kalian berhubungan dengan orang materialistik, dia nggak peduli situasi dan kondisi kamu juga lagi susah gitu ya. Dan dia seperti kayak merongrong terus gitu loh, pengen apa yang dia pengen, pokoknya harus diturutin, sehingga mungkin akhirnya kamu jadi punya kesulitan di dalam bidang keuangan kalau yang aku lihat di sini. Iya, kamu sudah merasa tidak sejahtera lagi, sudah merasa kurang nyaman gitu loh dengan situasi di dalam hubungan kamu saat ini dengan orang ini. Kalau yang aku lihat di sini ya. Dan mungkin buat beberapa dari kamu kayak, gila, gue belum sampai ke pernikahan aja udah seperti ini. Apalagi kalau gue mau menikah gitu loh sama orang ini. Jadi apa gue gitu kan. Dan mungkin susah untuk memberitahu dia, untuk bikin dia bisa ngeliat gitu loh situasinya kayak apa, dan membuat dia bisa bisa menghargai kamu apa adanya dengan apa yang kamu usahakan, bisa menghormati dan menghargai kamu
dengan segala upaya dan usaha kamu, walaupun dengan keadaan yang apa adanya saat ini gitu loh. Itu agak agak sulit sekali dan ini yang membuat gue tuh kayaknya harus ekstra sabar, harus ekstra kuat gitu loh ngadepin orang ini. Cuman ya itu, kamu masih 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 belum apa ya, masih belum bisa memutuskan. Tetapi rasanya saat ini yang aku rasain ya, kamunya nggak tenang gitu ya, kamunya nggak tenang, emosian, dan kamu harus berusaha untuk bisa mengontrol gitu loh, mengontrol perasaan kamu, emosi-emosi kamu gitu ya. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini lagi nggak ngomongan, ya lagi nggak ngomongan sama pasangan kamu. Dan kamu tahu sekarang dia lagi sibuk sama siapa. Dan kamu ngerasa kayak digantungin karena ini rasanya tuh kayak ya kamu menjalani satu hubungan yang awal tadi aku bilang membuat kamu bingung karena orang ini tidak ada kejelasan, orang ini tidak bisa memutuskan, orang ini nggak tahu tujuannya mau kemana, perasaannya apa sama gue. Tapi dalam hati kamu mungkin kamu kamu kayak ngerasa nggak yakin bahwa hubungan ini tuh akan bisa terus dipertahankan, terus dijalanin gitu loh. Di dalam perasaan kamu rasanya seperti itu. Dan ada rasa-rasa ya sakit hati gitu ya, karena kamu dibengkalaikan seperti itu dan nggak jelas nasibnya gimana. Dan kamu mungkin punya pikiran, kok kayaknya hubungan ini nggak akan bisa dipertahankan, rasanya tuh seperti itu. Sedangkan di saat kamu lagi sakit hati, dia lagi happy-happy. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Dan ini tuh kayak rasanya gini loh. Iya, kamunya juga kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Rasanya tuh seperti itu. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mau juga untuk bicara, nggak mau juga untuk mengambil satu sikap gitu ya. Itu rasanya seperti itu, kayak ya udah begitu aja gitu. Cuman pikiran dan perasaan kamu itu yang kamu dealing saat ini yang membuat kamu tidak nyaman. Cuman itu nggak akan kemana-mana kalau kamu tidak mengambil satu move gitu loh, satu langkah. Ya akan membingungkan, ya akan nggak jelas, akan bikin kamu stres, tapi kayak kamu nggak mencari jalannya gitu, ataupun kamu berusaha tapi kepentok dengan orang ini yang nggak jelas. Orang yang nggak bisa diajak ngomong, orang yang nggak bisa diajak kerja sama gitu loh. Orang yang ngelihat segala sesuatunya tuh ya nggak serius gitu. Sehingga ya kamu kepentok-kepentok. Cuman selama kamu membiarkan orang men-treat kamu seperti itu, ya mereka pun akan terus-menerus seperti itu gitu loh. Kalau memang pengen diselesaikan ya harus ada satu pihak yang memulai gitu ya, memulai untuk ngebenerin ini gitu loh. Ataupun ada conversation, ataupun ada pembicaraan. Cuman kalau aku lihat di sini lagi nggak ngomong buat beberapa dari kamu, ataupun ada masalah dalam komunikasi. Begitu udah masuk ke dalam topik ini, aku rasa gitu ya, langsung berantem. Langsung kalau berantem diem-dieman gitu loh. Atau kabur-kaburan gitu. Aku bacain yang kuat aja ya energinya, tapi mereka tidak harus menjadi zodiak itu. Aku lihat ada Taurus di sini. Ada Taurus, ada Leo, ada Virgo, ada Aries, ada Gemini, Libra, Aquarius. They don't have to be ya, tetapi itu yang aku lihat kencang.
Oke, Scorpio, ini adalah readingan untuk kamu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.